Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anakku SMK NU Hasyim Asyari Tarub? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu fit ya. Oke. Untuk berikutnya kita akan menyampaikan di klaster yang ke-6, yaitu di sistem pemeliharaan elektrikal ya, atau kedesain body. Jadi LSP SMK NU Hasyim Asyari kita akan melaksanakan uji kom klaster yang ke-6. Seperti apa? Kita ikuti. Berikutnya di langkah awal kita ambil di job sheet ya yang telah disediakan dari Dewan Penguji ya atau asesor. Berikutnya pertanyaan pertama kita gunakan APD yaitu baju praktek, kemudian sarung tangan ya nanti disediakan. Berikutnya masker ya, karena ini masa pandemi jadi masker harus selalu digunakan. Langkah berikutnya kita akan pasang pelindung kendaraan. Karena kita ke elektrikal, ke desain body, nanti kita banyak melihat kondisi lampu dan sebagainya, maka kita hanya memasang di pelindung body di bagian dalam ya, yaitu di seat cover ya, atau pemasangan untuk pelindung pengemudi ya. Kita ambil di seat covernya. Kemudi, oke, kita ambil. Kita pasangkan ya. Kita pasang untuk bagian lantainya. Kita pasangkan untuk bagian kemudinya. Dan kita pasangkan untuk bagian kursi pengemudi biar tidak kotor ya. Oke, langkah ini sudah kita kerjakan. Berikutnya kita baca, kita cek alat dan kalibrasi ya. Karena kita pengecekan kelistrikan, kita gunakan avometer digital, produk dari Konstan ya. Kita cek kelengkapannya. Yang pertama kita lihat kalibrasi dulu ke ohmmeter ya, boleh ya. Dan kita tempelkan kedua ujung dari probe-nya, yaitu probe positif dan probe negatif. Ini terbalik ya. Hubungkan. Oke. Oke, berarti ini OL ya. OL berarti nggak terhubung ya. Kita hubungkan. Oke, berarti ada angkanya atau 0. Berarti ini dalam kondisi baik ya. Kalau kita lihat ini ada alat ukur ini, saya kira ini kurang baik ya. Kita coba cek yang lain, alat yang lain. Jadi ini fungsinya kita mengkalibrasi atau mengecek alat. Jadi kalau ada alat yang rusak, kita bisa mengetahui dengan dini ya. Jadi jangan sampai kita ngecek kemudian kita ngukur, akibatnya nanti kita bisa kesalahan pengukuran. Kita lihat ini sudah ohm ya. Kita tempelkan di sini. Oke, 0 ohm ya. Berarti ini alat ini dalam kondisi baik ya. Kita juga bisa gunakan kalibrasi dengan menggunakan suara ya. Jadi kita ke ohmmeter, kita ranknya atau rubah ya ke seleknya ke tanda booster ini ya, ditambahkan. Kalau bunyi berarti bagus, berarti alat ini sudah kita kalibrasi dan kondisinya baik. Kemudian kita tulis hasil pemeriksaannya, misal nih, misal ya. Berarti ini persiapan alat dan masker kita sudah menggunakan, berarti baik ya digunakan. Kemudian pasang pelindungnya kita laksanakan, dipasang. Berikutnya cek alat dan kalibrasi. Oke, sudah, ini berarti baik. Sudah ya. Berikutnya kita persiapan manual book, kita akan lihat di buku manual. Oke. Kita buku manual ya, lihat ya. Ya. Kita buku manual ya, wiring diagram dari Daihatsu ya, sahabatku. Kita lihat di buku manual ini headline dan sebagainya. Oke, kita sudah siap ya untuk pengerjaan tugasnya. Oke, berarti untuk langkah yang pertama kita sudah laksanakan. Berikutnya kita akan pengecekan kerja dari sistem kelistrikan, yaitu ada lampu besar, baik lampu jauh ataupun dekat, lampu dim, ada wiper, lampu kaca, ada washer, semprot air,
ada lampu kota dan dashboard, kemudian ada klakson, lampu ruangan, kemudian lampu tanda belok, lampu hazard, lampu stop, dan lampu mundur. Jadi kita pemeriksaan terhadap kelistrikan yang ada pada mobil ini. Semua kita cek. Seperti apa sih pengecekannya? Kita pelan-pelan saja ya, supaya dapat dipahami. Langsung aja kita ke mobil. Oke, langkah yang pertama, karena ini akan kita nyalakan lampu depan, karena lampu depan bebannya besar terhadap aki, maka sebisa mungkin supaya hemat akinya, hemat arusnya, hemat listriknya, kita nyalakan mobil supaya sistem pengisian juga jalan. Jadi awet ya baterainya. Kita starter dulu, pastikan semua netral ya. 0, oke netral, kita nyalakan. Oke. Mobil sudah nyala. Sekarang kita pemeriksaan yang pertama adalah lampu besar, dekat dan jauh. Kita geser ini ya. Ini bisa mendekat ya. Jadi saya lepas sedikit supaya dapat dipahami dengan baik. Ini lampu untuk lampu kota dan kepala ya. Jadi ini tandanya ini ada tanda ini. Ini berarti kalau saya ke satu strip, satu ini berarti lampu kota. Kalau kepala berarti ke yang besar ini. Ya, berarti ini off, ini kota, ini kepala. Jadi kalau langkah yang pertama adalah lampu kota, langkah yang kedua adalah lampu kepala. Oke ya. Berikutnya, di sini perintahnya adalah kita memeriksa lampu kepala dekat. Oke. Jadi 2 kali stripan, 1, 2. Oh, berarti lampu kepala. Berikutnya diminta untuk lampu dekat. Lampu dekat berarti kayak gini. Kalau ke bawah, ini berarti lampu jauh. Kalau tengah-tengah berarti lampu dekat. Kalau tarik lagi tahan, berarti ini dim. Lepaskan dekat. Ini dim, tembak, lepas dekat. Karena ini benar lampu dekat, oh berarti kita ini sudah lampu dekat. Oke, berarti dekat. Dekatnya kita cek nih, nyala enggak? Nah, kita lihat nih lampu dekat. Oke. Kedua lampu nyala baik kanan ataupun kiri. Jadi lampu dekatnya dalam kondisi menyala. Kita tulis menyala ya, hidup. Oke. Itu baik. Tapi nanti kita kasih di trouble ya. Jadi kamu nanti kerjakan sesuai dengan job atau permasalahan yang di mobil. Jadi ini kita perhatikan dulu semuanya hidup dulu ya. Berikutnya lampu jauh. Nah. Lampu jauh berarti kayak seperti ini. Ya. Ini kan dekat ya. Berarti kita dorong ke bawah. Oke. Berarti ini jauh ya. Ada lagi ya. Berarti ini tadi dekat, dorong ke bawah nih. Sana ke bawah. Oke, berarti ini adalah lampu jauh. Sekarang kita lihat lampu jauhnya. Lampu jauh baik kiri ataupun kanan hidup. Berarti hidup. Tulis ya hidup. Berarti baik. Berikutnya kita lampu tembak atau dim. Nah. Sekarang kita lihat lampu tembak atau dim. Berarti kayak gini, ini dekat, ini tarik ke atas, kayak gini tahan. Tahan, oh lampu nyala. Oh berarti lampu dimnya nyala. Oke. Oke ya. Oke ya. Jadi lampu tembaknya hidup. Oke, hidup. Berarti bagus. Oke, sekarang kita matikan. Oke. Ya. Oke. Berikutnya kita akan menghidupkan wiper atau penghapus kaca. Seperti apa nih wiper nih? Kita lihat. Oke, wiper ya. Wiper atau penghapus kaca. Wiper kita ini gerakan pada bagian samping ini. Kalau ke atas berarti intermediate ya, atau turun dan mati sendiri. Kita coba nyalakan dulu. Oke, berarti wipernya jalan ya. Oke, jalan. Oke, berarti wipernya dalam kondisi baik. Wipernya baik, hidup. Baik, berikutnya kita lihat di washernya atau semprotannya dari bagian depan. Berarti tetap bagian kiri ini, tuas ini, kiri, kita tarik ke atas ini atau mendekat ke setir ini ya, tarik. Kita lihat ada air enggak yang akan keluar dari washernya. Kita lihat. Oke, berarti ada air keluar ya. Oke, berarti washer dalam kondisi baik ya, baik. Hidup ya atau baik. Berikutnya lampu kota dan dashboard. Ya, lampu kota sama nih tadi dengan lampu kepala ya, tapi digerakkan 1 kali aja. Ini ya,
Kita langsung aja lihat, satu kali klikan. Oke, berarti dashboardnya menyala ya. Kita lihat, matikan lagi. Tadi mati ya dashboard ya, lampu dashboard mati. Kita gerakkan satu kali aja, klik. Oh, berarti lampu kota nyala. Sekarang kita periksa keadaan lampu-lampu kota di luar ya. Oke, kita lihat nih ya, lampu kota bagian kanan hidup. Ini lampu kota bagian kiri hidup. Lampu kota bagian belakang kita lihat. Lampu kota bagian belakang kiri hidup. Lampu kota bagian, nah ini nih, kanan mati ya. Oke, ini berarti ada trouble ya, mati. Berikutnya berarti kita tulis nih, lampu kota bagian belakang kanan mati ya. Ya, berikutnya kita mengecek klakson ya. Klaksonnya hidup nggak nih? Oke, klaksonnya hidup. Ya, hidup ya. Oke, berikutnya lampu tanda belok sen ya. Sen kanan. Sini nyala ya. Kita keluar. Oke, nyala. Ya, nyala ya. Sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri kita cek ya. Oke, kiri nyala ya. Kita bisa ke sana. Berikutnya kita nyalakan lampu hazard. Nah, mana hazard nih? Hari ini hazard ya. Ini ya hazard ya. Ya, kita tekan nih. Oke, ada lampu hazardnya nyala ya. Kita bisa ke depan sana ya untuk melihat apakah kedua ratingnya nyala. Berikutnya kita lihat lampu ruangan internal lights ya. Internal light kita lihat di sini. Oke, nyala ya. Lampu ruangannya nyala, berarti normal. Berikutnya kita lampu stop. Berarti kita rem tengah ya, bagian tengah nih ya. Kita rem. Kita lihat ke belakang. Lampu belakang rem nyala ya. Hidup. Oke, bisa lihat ini, matikan, ini tekan lagi. Nyala ya. Berikutnya lampu mundur ya. Lampu mundur ini hati-hati ketika lampu mundur karena mesin ini bekerja ya, mesin ini hidup. Berarti kalau kita akan laksanakan lampu mundur, berarti mesin kita matikan dulu atau di kopling ya, boleh. Kopling, tapi ini karena riskan, mending kita matikan dulu untuk mesinnya ya. Khawatirnya nanti terjadi suatu hal. Kita matikan dulu mesinnya. Dan kita on kan supaya ada arus yang masuk. Kita gerakan ini tuasnya ke mundur. Oke, ini ya, berarti kayak gini. Tarik ke samping, kita kemudian ke belakang. Oke, kita lihat lampu mundurnya. Apakah nyala lampu mundurnya? Kita lihat. Oke ya. Lampu mundur sudah menyala. Oke, saya matikan lagi. Oke, itulah pemeriksaan ke beberapa terminal ya. Nah, nanti kita akan kenal dengan screennya sebelum kita ada trouble, misalnya ada trouble ya. Oke ya, di uji kom yang ke-6 ini nanti kalian diminta untuk mengecek di sistem kelistrikan ya. Jadi mungkin ada beberapa masalah ya yang ada pada kelistrikan mobil. Kemudian nanti Anda diminta untuk memecahkan masalahnya. Sekarang kita lihat seperti apa sih masalah yang ada di mobil ini, di kelistrikannya. Seperti biasa nanti kita lihat di job sheet ya. Kita lihat pelan-pelan aja ya. Yang pertama kita nyalakan mobil ya. Mobil. Tujuannya untuk menghindari kerugian tegangan pada aki supaya baterainya atau aki awet ya. Yang pertama kita akan lihat lampu besar dekat ya. Kita nyalakan, dua klikan. Ini ya, 1, 2. Kita lihat lampu dekat dulu. Oke, lampu dekat. Kita lihat ke depan. Lampu dekatnya nyala enggak? Oke, lampu dekat. Oke, nyala ya.
berarti lampu dekatnya nyala atau hidup, berarti bagus. Kemudian kita lampu jauhnya, lampu jauh. Lampu jauh kita tadi ya tekan ke bawah ya, untuk lampu dimnya tekan ke bawah kayak gini. Oke, kita lihat lampu jauhnya. Oh, ternyata lampu jauh, nah gini ya, lampu jauh sebelah kiri nyala, tapi sebelah kanan mati. Oke, di lampu jauh kanan nyala, kanan mati ya, kanan mati dan kiri nyala. Berarti nanti ada masalah ya, ada masalah di lampu kepala jauh pada bagian kanan ya. Berikutnya ini masih pengesahan lagi. Sekarang kita lampu dim ya, dim. Dim kita matikan aja, matikan. Nah, kita arahkan ke atas, ya gitu ya, ke atas. Oh sama, hal yang sama ya. Ternyata sama, yaitu dim. Lampu dim untuk sebelah kiri nyala, tapi untuk lampu dim sebelah kanan mati. Berarti sama dengan lampu jauh. Oke, kita tulis ya, lampu. Oke. Berikutnya ini sama dengan lampu kepala tadi ya. Kita ke wiper penghapus kaca, wiper penghapus kaca. Nah, oke, kita lihat di wipernya. Nah, wipernya tadi seperti biasa, tuas pada bagian kiri kita gerakkan ke arah depan ya. Oke, lampu wipernya hidup, berarti nyala, wiper nyala, berarti bagus ya. Berikutnya washer semprotannya kita tuas sebelah kiri, tarik ke atas. Oke, untuk washernya nyala, washer nyala. Kemudian kita lihat ke lampu kotak atau dashboard. Kita gerakan di tuas sebelah kanan tadi ya. Satu klik aja. Kita lihat lampu kotaknya apakah nyala. Di dashboard ini nyala ya. Pada bagian ini. Oke, nyala. Sebelah kanan nyala, sebelah kiri nyala. Berarti bagus ya. Kita tulis nyala. Kemudian kita lihat atau kita matikan lagi lampu kotak. Kita lihat di klakson. Klaksonnya nyala. Oke, bunyi ya. Berarti bagus. Kita lampu ruangan atau internal light ya. Lampu ruangan kita lihat. Kita masuk, kita gerakan tuasnya. Oke, lampu ruangan nyala ya. Lampu ruangan nyala. Kita contreng nyala. Lampu tanda belok atau lampu sign kita arahkan ke kiri, kanan ya. Kanan nyala. Oke, ngedip sebelah kiri. Oke, ngedip juga, berarti nyala. Nyala, kemudian tulis kita lampu hazardnya. Oke, hazardnya nyala ya, lampu hazard nyala. Berikutnya lampu stop atau lampu rem. Lampu stop kita tekan remnya. Oke, lampu remnya nyala ya. Di lampu stop atau lampu rem nyala. Oke, berarti bagus. Dan lampu mundur kita matikan kunci kontaknya karena nanti kita menggerakkan gigi ya. Kita matikan mesin, sudah mati. Kita hidupkan kunci kontak, tapi jangan di starter. Kita gerakan tuas persneleng ke posisi mundur. Nah, ini kita lihat apakah mati apakah hidup. Sudah tergerakkan tuasnya. Oh, lampu mundurnya mati ya. Lampu mundur mati. Oke, berarti kita ada dua masalah ya. Ada dua masalah, yaitu yang pertama lampu besar atau lampu kepala jauh, kanan mati, kiri hidup ya. Jadi kita akan perbaiki nih. Dan lampu dim sebelah kanan mati tapi kiri hidup. Dan yang ketiga adalah lampu mundur mati. Seperti apa perbaikannya? Kita ikuti. Ya, ini mohon maaf ya, kita ada kendala pada audio. Nah, saya pandu lewat langsung ya. Sekarang kita akan memperbaiki di kerusakan yang tadi ya, yaitu di lampu kepala jauh kanan mati dan kiri hidup, kemudian juga lampu mundur mati dan lampu dim kanan mati dan sebelah kiri hidup ya. Nah, gimana caranya untuk memperbaikinya? Langsung saja kita, yang pertama adalah kita akan buka kap mesin ya, kap mesin dengan menarik tuas yang ada di bawah dashboard ya. Berikutnya kita tarik tuas, tekan tuas untuk membuka kap mesinnya ya. Kemudian kita pasangkan penyangganya. Kemudian nanti kita akan memeriksa sumber energi ya yang
untuk penggunaan dari lampu-lampu. Nah, ini kita penggunaan multitester digital ya, dari konstan. Karena kita penggunaan multitester, kita harus tahu media apa yang akan kita ukur ya. Nah, ini kan kita akan ukur baterai. Baterai berarti tegangannya atau arusnya adalah DC volt. Maka kita arahkan ke DC volt ya. DC volt ini valve volt yang ada strip sama titiknya, berarti untuk mengukur tegangan yang DC gitu ya, yang arus searah. Berikutnya untuk terminalnya pada baterai, umumnya kalau terminal lebih besar daripada yang satunya berarti positif, dan yang negatif adalah lebih kecil dari yang positif ya gitu. Atau biar juga kita dengan melihat dari warna kabelnya, kalau merah berarti positif dan kalau hitam berarti negatif. Nah, kemudian setelah kita arahkan satunya ke DC volt, kita hubungkan hitam ke negatif dan merah ke positif. Nah, dapat ada 12 volt lebih ya. Jadi tegangan baterai ini sudah bagus atau masih baik ya. Langkah berikutnya adalah kita akan memeriksa sekring ya, sekring yang di kap mesin ya. Nah, sebelumnya nanti kita buka dulu dengan menekan tuasnya ya, kemudian dorong sedikit ke belakang. Nah, kemudian kita sandingkan di tutupnya itu ada gambar penempatan dari sekring ya. Sekring kita lihat itu ada sesuaikan ya. Kita akan mencari kerusakan yang ada pada berdasarkan bodi ini ya. Bodi ini kita akan mencarinya. Nah, di sini ada kerusakan di lampu mundur ya, lampu mundur. Lampu mundur itu kita sesuaikan dengan wiringnya ya, wiring diagramnya. Lampu mundur itu menggunakan sekring IG back ya, atau IG back. IG back berarti 5 ampere ya, 5 ampere. Kemudian di situ juga nanti kalau kita lihat ada tulisan hazard ya. Hazard berarti itu untuk rating ya. Kalau kita lihat hazard itu ada nomor 3 ya dari atas ya, 10 ampere. Kemudian dari hazard kemudian ada penggunaan untuk sekring-sekring yang lain ya, yang lain. Tapi ini tidak termasuk pada sistem kelistrikan bodi ya. Jadi di bagian box sekring bagian depan untuk bodi hanya ada 2, yaitu untuk hazard atau rating 10 ampere itu nomor 3 dari atas, dan ada untuk mundur ya, yaitu 5 ampere. Tertulis itu adalah IG back ya, seperti itu. Karena kerusakannya adalah lampu mundur, berarti nanti kita akan mengganti kerusakan pada atau melihat kerusakan yang ada atau yang terjadi pada sekring ya, sekring pada IG back ya, IG back. Nah, sekarang seperti apa kita akan melihatnya ya, ya. Kita gunakan standar pengukuran yaitu multitester ya. Multitester ini kita gunakan, kita arahkan ke DC volt ya. Jangan lupa ke DC volt. Jadi penggunaan multitester itu tergantung dari media yang akan kita ukur ya. Kita ukur. Jadi kita harus tahu dulu apa tegangannya, apa arusnya yang mengalir pada media yang akan kita ukur ya, seperti itu. Oke, nah, jadi kita ukur sesuaikan dengan skalanya ya, skala ya, tidak boleh sembarangan ya, seperti itu. Oke. Ya, kemudian kita akan memeriksa atau meng-on-kan kunci kontak karena pada posisi mundur ya, berarti melalui kunci kontak. Nah, ini kita lihat di DC volt. Kemudian kabel warna hitam dari probe di multitester ke negatif baterai, dan kabel merah dari probe positif ke terminal atau sekring dari IG back yang 5 ampere. Kita tempelkan antara sudut di sekring. Oke, itu
kunci sudah on ya, berarti ini hasilnya satu sisi 12,65 volt. Nah, sekarang akan kita periksa sisi yang lainnya. Kita akan periksa sisi yang lainnya. Oke, kita sudah menggeser ya ke posisi yang lainnya. Nah, ini didapat 0 volt. Berarti ada tegangan yang terputus. Ada arus yang tidak bisa mengalir ya. Kira-kira apa penyebabnya nih? Kalau tidak mengalir. Kira-kira apa? Ya, kemungkinan besar terputusnya pada sekring IG back. Jadi sekring IG back terputus, maka pada sistem mundur atau lampu mundur tidak dapat menyala ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengambil sekring kita ada penjepit ya. Jadi semua mobil dikasih penjepit. Nah, sekarang kita ambil penjepit untuk mengangkat sekring atau fuse ya. Nah, kita tekan bagian belakangnya, kemudian setelah tekan kita masukkan, setelah itu kita lepas. Kemudian kita hanya angkat aja, nggak usah menjepit atau nggak usah tekan di ujungnya. Nanti kita hanya angkat ke atas. Kalau kita membuka ujungnya ya tak terbuka lagi ya. Ya, jadi terpasang, kita ambil. Nah, ini kita sudah lepas sekring yang IG back-nya. Sekarang kita ukur apakah ini seringnya putus. Nah, karena ukur kita menggunakan ohmmeter ya, bukan bertahanan aja. Jadi tahanan kalau nanti hasilnya OL itu berarti putus, kalau hasilnya 0 berarti tersambung. Nah, kita cek dulu kalibrasi 0 yang bagus ya. Kita cek di sekringnya. Oh, sekring antara ujung satunya ternyata OL. Oh, berarti benar. Sekring 5 ampere ini dalam kondisi terputus. Nah, kalau terus berarti kita minta ke Dewan Penguji, Pak, sekring yang 5 ampere putus gepek. Oke ya, nanti penguji memberikan sekring yang 5 ampere. Tapi setelah itu jangan langsung kita pasang, tapi kita ukur kembali untuk memastikan bahwa sekring yang kita ambil itu betul. Nah, ini cek ya. Kita sambungkan, hasilnya adalah 0, berarti terhubung, berarti bagus. Oke. Nah, setelah itu kita akan pasang kembali ya kan? Pasang kembali ke tempatnya, yaitu di IG back. Oke ya. Berarti saya pasang kembali, kemudian tinggal dijepit aja, masukkan ke tempatnya tadi. Nah, setelah dipasang, udah komplit ya. Nah, sekarang udah komplit. Dari baterainya sudah ada tegangannya bagus, sekringnya tadi kita sudah betulkan. Sekarang kita ukur lagi apakah benar tersambung. Oke, kita minnya ke min probe hitam ke min baterai dan positif ke sekring. Oke, 2040 mengalir. Satu sisi lagi ya, sisi yang tadi. Kita cek lagi. Oke, 12,36. Oh, berarti sekringnya bagus. Jadi dapat dipastikan bahwa telah kita menyelesaikan kerusakan pada mundur. Sekarang kita lihat. Kita akan mengecek ya, mengecek apakah betul yang kita kerjakan. Nah, kita gerakan tuasnya ke arah belakang untuk memastikan bahwa sudah, tapi kita kunci kontak harus on ya. Oke, alhamdulillah ini ya. Ternyata lampu mundur sudah nyala. Berarti untuk trouble ini kita sudah. Oke ya, trouble yang berikutnya adalah lampu jauh mati ya, kepala jauh mati. Sekarang kita akan lihat di sekring di dashboard ini ya. Kita buka. Oke, ini atas dulu ya, dibuka. Oke, tarik ke atas sedikit. Oke, udah ya udah. Nah, ini ada sekring nih, sekringnya. Sekring di dashboard ya. Nah, seperti apa ngelihatnya nih? Nah, kita lihat nih, Mas. Kini kan ada power 30 ampere nih, besar nih. Ini kan berarti power 30 ampere. Berarti cara ngelihatnya seperti ini. Nah, sekarang kita baca nih, ini ada 3 baris sebelah barat, sebelah tengah, sebelah timur, atau kiri, tengah, kanan ya. Sekarang kita lihat di bagian kiri nih. Ini kiri yang pertama yaitu 7,5 ampere untuk AM2. Berikutnya ini 5 ampere untuk ACC, untuk audio. Berikutnya ini 10 ampere, ini ada HLP, HIRH. Oh, berarti ini head lamp, high R. Berarti ini untuk lampu kepala jauh kanan. Nah, ini nih ya. Matikan ya. Berikutnya di bawah ini ada dom, lampu interior ya. Ini ada HLP high low. Ini berarti lampu kepala jauh kiri. Ya, berikutnya ini ada stop 10 ampere, berarti lampu rem. Berikutnya ini ada
style 10 ampere berarti untuk lampu senja atau lampu kota. Berikutnya ini ada horn 10 ampere yaitu klakson, kemudian ada 15 ampere untuk DEF. Berikutnya ini macam-macam ya. Ada steering lock, ada headlamp, lampu kepala low berarti dekat tapi kiri. Ada FR wiper, FR berarti front atau depan, wiper depan. Ada backup, kemudian ada soket, kemudian AM2 dan sebagainya. Berikutnya sebelah kiri lagi, ini sebelah kanan ya. Ada 5 ampere DEF, kemudian FR fog berarti lampu fog bagian kiri depan. Kemudian ada 7 ampere FR fog RH berarti lampu fog bagian kanan. Berikutnya ada RR wiper berarti wiper pada bagian belakang 10 ampere. Berikutnya ada washer atau penyemprot air ya 5 ampere, 15 ampere. Berikutnya ada DL, kemudian ada HLP low berarti headlamp dekat bagian kanan, dan ada ECU B ya sebagainya. Nah ini tadi masalahnya adalah pada bagian lampu jauh mati sebelah kanan. Nah ini kecil nih. Ini berarti headlamp high berarti lampu jauh, R kanan. Nah ini berarti ada 3 baris nih, 1, 2, 3 ada pada bagian kiri. Nah kita lihat nih, mana kiri nih? Oh berarti ini gini nih. Ini 1, 2, 3. Oke ya. 1, 2, 3. Sekarang kita akan lihat screen-nya apakah hidup, apakah mati ya gitu ya. Karena kita pemeriksaan lampu, berarti kita jangan lampu kepala ya. Bebannya berat, kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, pastikan giginya netral ya. Kita nyalakan dulu. Oke, kemudian kita nyalakan lampu saklarnya, lampu kepala. 1, 2 ini. Jauh berarti kemana nih? Ke bawah. Yang ini tanda lampu jauhnya nyala nih, biru ya. Di dashboard nyala, berarti biru itu. Ini kan dekat. Ini biru, berarti lampu jauh nyala. Nah ini permasalahan ada pada bagian kanan. Nah kalau kita lihat di screen, ini berarti ini headlamp high RH, berarti lampu kepala jauh bagian kanan. Ada 3 dari nomor 3 ini ya, 1, 2, 3 pada bagian kiri. Kita cek. Minnya ini min kemasak. Kamu cari baut yang masak mana gitu ya. Boleh dimanapun ya. Misalnya saya bagian dalam nih, ya yang dekat kan ke baut bagian dalam nih, ke baut bagian dalam. Saya tempelkan. Dan ini kita tempelkan ke sini nih. Jangan lupa ini ke volt ya, volt DC. Volt DC udah siap. Volt DC ya. Kita min ke bodinya atau baut yang enggak ada catnya. Berikutnya ini kita tempelkan ke salah satu terminal ini. Ini 13,99. Oh, berarti ini bagus. Sampingnya kita memastikan enggak putus. Kita lihat di ujung satunya. Loh, satunya kok 0 hasilnya. Oh berarti ini menandakan bahwa screen-nya ada yang putus nih, kita kelihatan nih. Tadi di sini ada, kita geser ke sampingnya, tapi tidak tersambung. Oke ya, berarti screen ini kita putus atau putus ya, kita perbaiki. Kita ambil pengambil screen-nya. Kemudian tadi nomor 3 dari sebelah kiri. Kita tarik ya, ini kayak gini. Nomor 3. Berikutnya kita tarik ini. Tarik ya, jangan tekan ya, tarik aja. Oke, dapat ya. Kemudian kita lihat di situ tulis HLP HIRH, berarti headlamp jauh kanan 10 ampere. Kita minta ke penguji 10 ampere. Oke, kita lihat. Oke ya. Oke, ini kita sudah lihat. Berikutnya tadi kita ketemu ya, screen-nya putus, kita minta ke penguji, tertulis di situ ada 10 ampere, kita minta ini ya, sudah saya minta. Kita cek berarti ke ohmmeter ya. Kita lihat. Oke, nyambung, kita cek screen-nya. Oke, screen-nya terhubung ya, nggak putus, berarti yang kita minta screen-nya bagus ya. Nah, sekarang kita pasangkan ke tempatnya ya. Oke ya, kita lihat. Kita pasangkan tadi nomor 3 pada bagian sisi kiri ya. Ingat-ingat ya, jangan salah. Kita lihat. Berikutnya kita pasangkan ya, nomor 3 pada bagian kiri. Oke, kita pasangkan ya. Oke, dah. Sekarang kita cek pakai voltmeter, min, hitam ke min, ini ke salah satu ini.
Oke, 213,90 bagus. Sampingnya oke, bagus ya. Berarti kita sudah menyelesaikan permasalahan di lampu kepala jauh. Sekarang kita lihat nih, lampu kepala jauh. Kita lihat apakah benar kita pekerjaannya. Oke, setelah saya lihat ini, oke, pada bagian kanan nyala ya ini ya. Oh, berarti kita sudah menyelesaikan permasalahan pada lampu kelistrikan bodi di engine. Oke, berarti mantap ya. Saya yakin semuanya bisa. Karena SMK NU Hasyim Asyari bisa. Ini ya, kemudian kita diminta untuk memeriksa sekring ya. Sekring ada lampu besar, dan sebagainya ya. Kita periksa mana yang diperiksa, kita langsung praktekkan ya. Nah, kita buka nih di sekring di dashboard ya, dan kita akan memeriksa lampu-lampunya. Yang pertama, sekring yang diminta untuk memeriksa lampu besar kepala dekat kanan, high lamp LORH. Nah, kita lihat nih. Berarti lampu ini, lampu dekat H LP LOR H, ada pada bagian kanan dari nomor 2 sebelah kanan. Nah, kita lihat. Kita ini ke volt DC. Berikutnya tadi ya, karena ini tadi ya lampu kepala itu kan bebannya berat, kita nyalakan lagi mesinnya biar irit. Oke, kita nyalakan lampu kepala 1 2, kita low. Ini low sudah ya. Oh, ini high, ini low, berarti nggak nyala biru ya. Kita lihat sekringnya nomor 2 pada bagian kanan. Ini kita lihat 2. Oke, 13 volt sebelah kirinya. Oke, 13 volt. Nah, berarti untuk sekring lampu kepala depan untuk low tidak putus ya, berarti baik. Oke, set terang. Kemudian lampu besar kepala dekat kiri HLP LOLH. Nah, ini kita nih HLP LOLH head lamp low light kiri ya, left ya, kiri. Kita lihat nih, berarti pada nomor strip 2 pada bagian tengah ya, kita lihat. Masih nyala mesinnya, minnya hitam ke min body. Berikutnya ada pada bagian nomor ini ya, nomor 2 ke tengah 2 pada bagian ini. Kita lihat nih. Oke, 13 volt satunya. Oke, 13 volt lah. Berarti sekring untuk lampu dekat pada bagian kiri bagus. Oke. Baik ya. Baik, kita contreng. Berikutnya lampu besar kepala jauh kanan. Nah, kita nyalakan dulu nih. Lampu kepala jauh, ini jauh, nyalakan ke bawah. Oke, tanda biru nyala ya, berarti lampu kepala jauh sudah hidup. Nah, kita diminta untuk melihat sekringnya, mengecek sekringnya. HLP HIRH, mana nih? Nah, ini kita lihat nih. HLP HIRH, berarti nomor 3, 1, 2, 3 pada bagian kiri ya, 3 dari atas. Kita cek 3 kiri pada bagian atas. Ini hitam ke min. Ini aja nomor 3 ya, kita lihat tempelkan. Oke, ada 13 volt ya, bagus. Sampingnya oke, 13 volt. Oh, berarti sekringnya dalam kondisi baik. Sekring jauh baik. Oke, baik, contreng. Berikutnya kita minta untuk HLP HIRH, berarti lampu kepala jauh bagian ada pada bagian kiri. Nah, ini nih HLP HILH, nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 pada bagian kiri ya, kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 10 ampere ya, kita tempelkan ke masa hitamnya ini. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 13 volt, bagus. Sampingnya 13 volt. Oke, bagus ya. Di sekringnya baik. Ya, oke, kita contreng. Mana pulpennya? Oke ya, baik. Oke, berikutnya lampu kotak tile. Nah, lihat nih tile, mana tile? Lampu kotak tile ini ya, 10 ampere ada pada bagian. Kalau kita pada bagian kiri, kita hitung dari bawah 1, 2, 3. Oke ya, tile 3 dari bawah. Tempelkan hitam ke masa 3 dari bawah, 1, 2, 3. Ini 10 ampere ya, tempelkan. Bagus, 13 volt. Bagus, 13 volt. Ya, oke, karena ini mesinnya nyala ya. Berarti baik. Oke, baik. Berikutnya wiper depan
FH WIB. Nah, kita lihat nih. FH WIB mana nih FH? WIB. Nah, FR ya ini ya. Front ya ini FR WIB berarti nomor 1 2 3 berarti 3 bagian tengah, 3 dari bawah ya. Kita lihat tengah, 3 dari bawah. Ini hitam kemasa. Tengah 1 2 3 ini 25 ampere ya. Kita lihat. Oke, bagus 13 volt sampingnya. Oke, bagus 13 volt. Berarti sekring untuk wiper depan bagus. Baik. Berikutnya kita lihat washer depan ya, FR was ya. Kita lihat nih. Washer depan mana nih? Wiper. Oke. Wiper kita. Oh, ini washer ya. Nomor berapa nih? Kalau dari ini sebelah kanan 1 2 3 4 4 ya, 4 dari bawah. Kanan 4 dari bawah. Kita masanya ke sini. Ini mana nih? 1 2 3 4. Wah, ini gelap ya. Apa sih ya? Oke, bagus. Sampingnya ini. Oke, bagus ya, 13,87 volt. Berarti bagus ya. Oke, bagus. Wah, mantap ya. Berikutnya. Baik, klakson, horn. Nah, klakson berapa nih horn? Horn ini ya. Horn. Berarti sebelah kiri nomor 2 dari bawah 1 2. Oke. Kita cek klaksonnya. Masa klaksonnya ini 7,5 ya, kita cek nih. Oke, bagus 13 volt. Ini oke, bagus. Berarti klaksonnya dalam kondisi bagus. Nyala ya. Wis, nyala kan? Berarti bagus ya. Berikutnya lampu hazard, lampu stop dan lampu mundur ya. Lampu stop dulu kita lihat ya, karena lampu hazard ada bagian kap mesin ya. Berarti lampu stop ya. Stop mana stop nih? Lampu stop, stop ini nih. Stop 1 2 3 4. Berarti bagian kiri nomor 4 ya, dari bawah. Kita lihat stop. 1 2 3 4 ini ya, kita lihat nih minyak sini 1 3 4. Nah, kita lihat nih. Oke, bagus screennya sebelah sampingnya. Oke, bagus ya, berarti screen lampu stop bagus. Lampu stop bagus. Baik, oke. Berikutnya kita lihat lampu tanda belok dan lampu mundur. Nah, kita ke bagian kap mesin. Oke ya, nah, sekarang kita ke bagian kap mesin. Sekarang kita lihat nih, cek ya. Ini lampu hazard, berarti hazard. Ini ya hazard ya. Hazard nih. Kelihatan hazard? Kelihatan ya. Berarti nomor berapa ini? Nomor 3 dari atas. 1 2 3. Kita lihat nih. Berarti nomor 3 nih. Berarti nomor 3. Ini ya. 1 2 3. Berarti yang negatif ini masih DC volt ya. Kita ke akinya. Aki ya, kemudian ini yang positif kita ke sekring nomor 3. Kita lihat. Oke, 14 volt sampingnya. Oke, 14 volt. Berarti sekring untuk hazard dalam kondisi baik. Ya, tulis ya. Berikutnya kita lampu mundur. Sekring mundur. Sekring mundur kita lihat di sini adalah IG back. Ini ya, IG back ya, kelihatan IG back 5 ampere. Nah, berarti kita akan cek nih IG back 5 ampere. Di mana posisinya nih? Kita samakan dengan gambar ini. Ada bagian sini nih. Ini ya. Ini IG back. Kelihatan IG back. Nah, sekarang kita periksa min, drop min, kita ke min aki, yang merah ke IG back. Ini kita lihat 14,13 volt, bagus. Sampingnya 4,13 volt, bagus. Berarti sekring dalam kondisi baik. Oke ya. Inilah pemeriksaan terhadap sekring. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya kita diminta untuk memeriksa dan menguji relay ya. Oke, setelah tadi melepas memasang sekring, kita udah laksanakan ya, baik ya. Memeriksa dan menguji relaynya, kita diminta untuk memeriksa dan menguji relay. Ini kita sediakan banyak relay ya, banyak nih relay. Tapi kita nggak tahu nih mana yang baik, mana yang tidak. Yang pertama kita diminta untuk mengukur dan menguji. Kita ngecek ya, dan menguji. Kita pakai ohmmeter.
ohmmeter ya, itu OL berarti belum terhubung. Kalau ini kita hubungkan, ada angka terhubung ya. Sekarang kita akan menentukan terminal 85 dan 86 ya. Ini kalau kita lihat mudah ya, ada warna tembaga, ada warna yang putih atau bening ini ya, penekel ini ya. Kalau dari visual ini berarti yang warna putih ini atau penekel ini adalah untuk 85 86 ya. Langsung aja kita lihat nih. Ini kan terhubung nih. Ya kan, terhubung. Nah kan sekarang kita lihat nih, apakah ini fungsi atau tidak? Kita dengan menguji relaynya. Kita pasangkan ini yang ke 86, kemudian kita tempelkan. Ini ada ini ya. Satunya ke boleh, ini bolak-balik boleh ya, positif negatif. Kalau bunyi cetek berarti baik ya. Oke ya, ini bunyi ya, bunyi. Tapi nggak ada hanya bunyi, tapi harus ngecek nih pakai ohmmeter juga. Ini kayak gini. Ini mana tembaga kita hubungkan nih, hubungkan. Oke sini. Ini nyambung boleh? Nyambung nggak? Nggak kan? Nggak nyambung. Nah sekarang kita pakai tegangan. Ini bunyi klik nih. Oke. Berarti kita periksa nih antara yang tembaga tadi harus terhubung ya. Kita tempelkan dengan ohmmeter ya. Tempelkan pelan-pelan ya. Oke, itu terhubungan ada 0,0 berarti nyambung. Oke, sekarang kita lepas ini. Berarti putus, cek lagi nih. Nggak nyambung kan? Oke, berarti ketika kita hubungkan dengan tegangan terminal 3087 terhubung, tapi ketika kita lepas tidak terhubung, berarti relay ini dalam keadaan baik. Nah, ada nggak sih relay yang nggak baik? Kita buktikan ya, kita lihat lagi. Kita contohkan, ini relay lagi. Kita lihat terminal yang putih ini ya, atau yang bersih ini. Nyambung nggak ini? Oke, terhubung ya, nyambung ya. Sekarang kita ukur. Pakai atau menguji relay. 85 dan 86 kita hubungkan. Berikutnya kita tempelkan ke aki. Nggak bunyi ya, nggak bunyi kan? Ya walaupun ada nyambung tapi nggak bunyi. Oh berarti relay ini dapat dipastikan rusak. Untuk mengujinya kita buktikan lagi, uji ya. Ini saya sudah pasangkan. Kita uji terminal yang tembaga ini. Tempelkan satunya ke sini, satu ke sini. Nyambung nggak itu di multinya? OL ya. Tidak terhubung ya. Oh berarti kondisi ini adalah keadaan rusak. Oke ya. Jadi pengujian tidak hanya pakai tahanan, juga kita bisa menggunakan pakai tegangan untuk memastikan bahwa screennya ini benar atau rusak. Dapat dipahami ya? Semoga dapat dipahami. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita diminta untuk memeriksa spion elektrik mirror jika ada ya. Kita lihat ya, langkah yang H adalah kita memeriksa elektrik mirror ya. Ini kita duduk di sini ya, kemudian kita nyalakan kunci kontaknya. Oke ya, ini ada sistem spion elektrik mirror. Nah, ini mas, ini ya, kelihatan nggak ini ya? Ini R, ini untuk L, ini L ya. R kanan, L kiri. Kita lihat nih ke, oke, kelihatan ini, kelihatan ini R, ini kiri. Kita kanan ini kanan. Kita lihat di spion ini. Nah kita lihat nih kalau saya menggerakkan di bawahnya ini, lihat spion ini, gerak kan spion tuh, gerak ya. Kita ke kiri, kelihatan ya. Kita ke bawah, kelihatan ya. Oke, kalau bagian kiri kita lihat kiri. Oke, bergerak. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Oke. Normal kita tulis ya. Normal, baik. Oh, baik ya, bagus. Berikutnya kita kerja sistem sensor parkir ya. Parkir nih. Berarti parkir kita gerakan ini ya. Parkir ya atau mundur ya. Kita lihat nih. Bunyi ya. Tit. Oke, berarti oke, bagus. Kemudian kita audionya kita nyalakan.
Oke, audionya ada ya, bagus ya. Oke, kita matikan. Berarti normal, berarti baik, sensor baik, audio bagus, central lock. Berarti ini sensor nih, ini sebelah sini ya. Kita tekan, ini ketekan. Oh no, central lock. Atau ini berarti ini kaca ya, berarti ini nih. Oke, bagus ya. Kali ini belum nutup ya, berarti bagus. Udah kerja. Nanti kalau tutup bisa ngunci ya. Berikutnya sistem alarm. Oh, alarmnya kita pakai remote ya. Oke, alarmnya bisa nggak? Alarmnya. Oke, cukup ya, bagus, ada komplit. Berarti sistem kerja dari alarmnya bagus semuanya. Oke, seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir setelah kita laksanakan semuanya, kita kasih tanda tangan ya pada kamu ya, nama kamu dan tanda tangan dan tanggal pelaksanaan. Oke ya, seperti itu. Jangan sampai lupa. Semoga apa yang kita peragakan bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Jadi SMK NU Asyumari lebih mantap lagi. Terima kasih.